Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perkuliahan teknik enzim, kita akan masuk ke subbab yang baru. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait proses fermentasi. Jadi masih mendiskusikan fermentasi, tapi kita lihat di sini nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa mendefinisikan suatu sistem fermentasi menjadi suatu persamaan, yang persamaan ini nanti akan berbentuk persamaan stoikiometri. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke materi, sebenarnya apa sih persamaan stoikiometri itu? Ada yang masih ingat? Ya, silahkan open mic dan menjawab bagi yang mau menjawab. Apa persamaan stoikiometri? Persamaan yang menghubungkan apa? Kuantitatif, reaktan, dan produk, Pak. Bisa diulang? Tadi di awal agak kemeresek suaranya. Hubungan kuantitatif antara reaktan dan produk dalam satu reaksi, Pak. Oke, hubungan kuantitatif antara produk dan reaktan dan produk. Kuantitatifnya apa? Jumlah? Pak. Jumlah apa? Mol. Mol. Ya, oke. Ini kayaknya saya agak trouble koneksi. Saya koneksi dari kampus ya. Jadi mungkin nanti kalau suara saya agak gangguan atau ada trouble, tolong saya dikasih tahu ya. Ya, betul. Jadi persamaan stoikiometri itu adalah persamaan yang menghubungkan antara konsentrasi reaktan dengan konsentrasi produk dalam kesetaraan mol, atau jumlah reaktan dan jumlah produk dalam kesetaraan mol. Nah, proses pertumbuhan, Anda masih ingat bahwa makronutrien itu umumnya adalah senyawa atom C, H, O, dan N. Sehingga biomasa atau mikroba itu Anda bisa nyatakan sebagai satu senyawa yang umum, sebagai C, H, O, dan N. Karena memang komponen penyusunnya itu adalah CHON. Di sini kita menggunakan senyawa C H1,8, O 0,5, dan N 0,2 sebagai senyawa biomasa atau sel. Sebetulnya masih ada S dan P, tapi komposisinya relatif lebih kecil daripada CHON. Jadi untuk model stoikiometri sistem pertumbuhan yang sederhana, kita modelkan sebagai CHON. Nah, nanti Anda harus menyiapkan medium. Medium ini adalah substrat pertumbuhan. Nah, isi medium itu juga ada sumber karbon, ada sumber nitrogen, tapi selain sumber karbon dan sumber nitrogen, itu akan ada air ya sebagai pelarutnya. Nah, nanti ada komponen-komponen lain seperti HCO3-, ion karbonat, dan H+. Kemudian sumber karbonnya apa saja? Bisa organik, bisa CO2. Organik apa saja? Macam-macam ya, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Bisa glukosa, bisa pati, bisa metanol, ya itu C organik, atau bisa berupa C anorganik, yaitu CO2. Nah, kemudian sumber N-nya ini bisa dinyatakan sebagai ion NH4+, atau ion nitrat, maupun nitrogen bebas. Jadi tergantung konteks sistem pertumbuhannya. Dia menggunakan sumber karbon apa, dan dia menggunakan sumber nitrogen apa. Jadi, di dalam nanti kita menyusun persamaan stoikiometri sistem pertumbuhan, kita berfokus pada senyawa makronutriennya. Makronutriennya adalah C, H, O, dan N. Ya, jadi senyawanya atau atom
makronya adalah CHON. Kemudian kalau komponen yang terlibat dalam persamaan reaksi, itu nanti ada selnya, ada sumber N-nya, ada sumber karbon, ada CO2, ada HCO3-, ada H+, ada H2O. Ya, ini juga bisa berbentuk CO2. Nah, kenapa tadi mikroba sel itu bisa dianggap CH1,8 dan seterusnya? Ini adalah dari eksperimen yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi peneliti sebelumnya itu melakukan sel ini dibakar, kemudian dilakukan elemental analysis terhadap komposisi sel. Ternyata dapatnya itu mirip-mirip. Jadi dirata-ratakan dapat yang tadi 0,5 N 0,2. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan komponennya? Berdasarkan sistem jenis pertumbuhannya. Nah, ini ada 4 kolom ya. 4 kolom. Kolom pertama itu adalah komponen yang harus ada. Jadi jenis komponennya. Ada biomasa, selnya. Kemudian ada sumber nitrogen, ada sumber karbon, ada yang tadi ya, ada H+, HCO3-, atau ini bisa berbentuk CO2, ada H2O. Nah, selain itu apa? Selain itu ada zat atau komponen yang terlibat dalam perpindahan energi. Ya, karena dalam sistem pertumbuhan itu juga ada tujuannya adalah untuk mendapatkan energi dari si substrat, maka ada komponen yang bersifat sebagai elektron donor dan ada komponen yang bersifat sebagai elektron aseptor. Elektron donor berarti dia memberikan elektron. Melepas elektron berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, karena elektron donor mengalami oksidasi, maka setelah mengalami oksidasi, elektron donor ini akan berubah menjadi donor teroksidasi. Sedangkan elektron aseptor, dia menerima elektron, dia mengalami reaksi reduksi, sehingga setelah menerima elektron, dia akan menjadi aseptor reduksi. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 komponen ini. Ya. Ini adalah jenis komponennya. Nah, sekarang Anda lihat di 3 kolom sebelahnya, ini adalah contoh dari sistem pertumbuhannya. Oke, biomasa semua sama ya. Jadi apapun sistem pertumbuhannya, Anda menyatakan biomasa sebagai CH1,8, O 0,5, N-nya 0,2. Nah, kemudian sekarang di sini yang di contoh pertama adalah Anda menggunakan glukosa sebagai sumber karbon, prosesnya aerobik. Oke. Yang kolom kedua, Anda menggunakan glukosa sebagai sumber karbon, prosesnya anaerobik. Kemudian, karena proses anaerobik, dia menghasilkan etanol. Oke. Kemudian yang ketiga adalah prosesnya aerobik, tapi tidak ada sumber karbon, sehingga prosesnya berjalan untuk proses nitrifikasi. Pengolahan amonium menjadi nitrat. Nah, di sini apa bedanya? Nah, sekarang di sini biomasanya sama ya, CH1,8, 0,5, N0,2. Kemudian sumber nitrogennya itu sama, menggunakan ion amonium. H+, semua sama, H+. HCO3 atau CO2 semua sama. H2O berarti juga semua sama. Oke, sekarang kita lihat mulai dari sumber karbon.
Ketika prosesnya aerobik menggunakan glukosa, berarti sumber karbonnya glukosa. C6H12O6. Ketika prosesnya adalah anaerobik menggunakan glukosa, berarti sumber karbonnya juga glukosa. Kemudian, kalau prosesnya aerobik, tapi tidak ada sumber karbon. Nah, kalau prosesnya adalah aerobik, tidak ada sumber karbon, berarti dalam sistem fermentasi tersebut, yang digunakan sebagai sumber karbon adalah ion bikarbonat yang ada di dalam medium. Bedanya di situ ya. Oke. Sekarang, ketika ada glukosa sebagai sumber karbon, maka sumber energi, jadi sebetulnya kan selain butuh sumber karbon dalam fermentasi, sel juga butuh sumber energi. Nah, ketika ada sumber karbon glukosa atau karbon organik, maka glukosa tadi juga berperan sebagai sumber energi. Artinya, dia juga berperan sebagai elektron donor. Kalau kasusnya anaerobik gimana? Sama. Glukosanya berperan sebagai elektron donor. Nah, sekarang, kalau tidak ada sumber karbon organik, sudah tidak ada glukosa, dan sumber karbonnya yang digunakan itu adalah HCO3-, boleh nggak itu jadi sumber energi? HCO3- masih bisa memberikan elektron nggak? Tidak ya. Jadi, ion karbonat, ataupun nanti kalau bentuknya CO2, itu sudah tidak bisa dioksidasi lagi. Nah, terus yang dioksidasi apa? Berarti kalau prosesnya nitrifikasi, yang dioksidasi adalah si sumber nitrogen. Jadi sumber energinya adalah si sumber nitrogen. Itulah bedanya dengan yang kalau ada C organik, contohnya glukosa. Nah, kalau sudah memberikan elektron, maksud saya, glukosa akan berubah menjadi HCO3-. Di sini juga sama. Yang beda di sini lagi. Karena sumber energinya adalah NH4+, maka ketika dia dioksidasi, dia akan berubah menjadi NO2-, sesuai prosesnya, nitrifikasi. Nah, sekarang Anda lihat, itu tadi sumber energinya ya, donor elektron. Sekarang kita lihat aseptor elektronnya. Untuk kolom yang pertama, prosesnya adalah aerobik, maka penerima elektronnya pasti oksigen. Yang paling kanan, prosesnya aerobik juga, penerima elektron terakhir itu juga oksigen. Setelah menerima elektron, dia berubah menjadi apa? Berubah menjadi H2O. Bagaimana dengan yang tengah? Yang tengah menggunakan glukosa, tapi prosesnya anaerobik. Sehingga aseptor elektronnya bukan oksigen, tapi si HCO3. Lalu berubah jadi apa? Bentuk tereduksinya jadi apa? Tereduksinya menjadi produk yang dihasilkan pada fermentasi anaerobik tersebut. Di sini, karena produk yang ditinjau adalah etanol, maka bentuk tereduksi dari si HCO3- itu adalah etanol. Makanya, Anda lihat ya, kalau proses aerobik, Anda menumbuhkan ragi itu kan bisa aerobik, bisa anaerobik ya. Ragi, Saccharomyces misalnya, Anda tumbuhkan dengan sistem aerobik, Anda kasih udara yang cukup, oksigen akan menjadi aseptor elektronnya, oksigennya berubah menjadi H2O, delta energi yang diterima dari sumber karbon atau sumber energi elektron donor tadi ke O2 itu besar, ya. Sehingga pada fermentasi aerobik, sel akan bertambah dalam jumlah yang banyak. Karena semua sumber energi itu jadi energi. Bentuk terakhirnya HCO3-. Kemudian deltanya itu diterima oleh
O2 bentuk terreduksinya menjadi H2O. Kandungan energi H2O itu rendah. Sehingga delta energi dari pertukaran elektron itu besar. Sehingga selnya akan lebih banyak numbuh. Beda kalau Anda melakukan fermentasi secara anaerobik. Kalau anaerobik, penerima elektron terakhir itu CO2 atau HCO3-. Bentuk terreduksinya itu etanol. Jadi sebetulnya kenapa fermentasi anaerobik itu banyak. Kalau anaerobik, delta energinya kecil, karena bentuk terakhir dari elektron tereduksi, aseptor tereduksi itu masih punya nilai energi yang cukup tinggi, maka delta energi dari pertukaran elektronnya lebih sedikit daripada aerobik. Akibatnya adalah pertumbuhan selnya tidak sebanyak saat aerobik. Pada proses anaerobik, maka pertumbuhan selnya itu sedikit, tapi banyak produk samping yang terbentuk. Kalau aerobik hanya menjadi sel dan CO2, ya, ini kan HCO3- kalau terlepas ke udara jadi CO2. Kemudian delta energinya jadi sel. Nah, sementara kalau yang anaerobik, delta energinya kecil, yang jadi sel itu lebih sedikit, dan akan terbentuk produk samping. Produk samping ini adalah bentuk tereduksi dari si aseptor elektron yang digunakan. Oke, dari penjelasan ini, apakah ada yang mau diklarifikasikan dulu atau ditanyakan dulu? Pak, mau nanya. Kalau apa? Gimana ya bahasanya? Itu kan ada banyak elektron donor terus oksidasi donor. Itu sebenarnya nanti kalau misalnya Pak, kan anaerobik tuh ada 4 proses. Nah, itu tuh di masing-masing proses itu emang selalu ada elektron donor, oksidasi donor gitu Pak? Atau sebenarnya apa nggak dimasukin tuh nggak apa-apa atau gimana Pak? 4 proses ini maksudnya apa? Ya kan ya kalau yang kita tahu anaerobik kan ada hidrolisis, asidogenesis, aseto sama metanogenesis. Kalau misalnya dia hasil produknya bakal jadi metan. Nah, itu memang setiap proses-proses itu harus ada elektron donornya juga, Pak. Iya, jadi yang namanya metabolisme itu kan sebetulnya ada oksidasi, ada reduksi kan ya. Oksidasi untuk melepas elektron, kemudian reduksi adalah untuk menangkap elektron. Nah, di setiap jalur lintasan metabolisme, pada setiap pertukaran elektron, itu kan ada zat yang namanya NADP ya, yang kemudian nanti berubah jadi NADPH dan bolak-balik. Nah, dari situ kan dapat energi. Nah, jadi tergantung kondisi atau keadaan atau state dari fermentasinya. Itu sampai mana. Pertukaran elektron itu, kalau yang anaerobik ya, anaerobik kan memang jalurnya kan panjang. Nah, pertukaran elektron itu Anda tinjaunya berhentinya di mana? Nah, di sini adalah berhentinya pada tahap pembentukan elektronnya. Seperti itu. Jadi memang tergantung konteks fermentasinya. Fermentasinya ini menghasilkan apa? Atau produk fermentasi yang sedang ditinjau itu apa? Kalau fermentasi yang ditinjau itu adalah produknya sampai ke metan, ya berarti nanti state akhir adalah metan. Produce aseptornya adalah metan. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Jadi tergantung kondisi fermentasinya, ini fermentasi untuk menghasilkan apa? Apakah cukup sampai hidrolisis saja? Apakah sampai pembentukan asam-asamnya saja? Sampai asam-asamnya maksudnya, ataukah sampai metan? Nah, ini kan tergantung mikrobanya juga ya. Jadi nanti akan bergantung pada mikroba yang berperan. Kan tiap jenis tahap itu juga akan beda mikrobanya. Oke? Oke. Nah, ini yang saya tadi coba jelaskan. Jadi sebetulnya metabolisme itu ada yang namanya anabolisme. Ini sintesis. Jadi pembentukan sel baru, di mana
sumber karbon, sumber N, dan komponen-komponen lain itu disintesis menjadi sel baru. Nah, sementara ada yang namanya katabolisme. Ini butuh energi ya, yang anabolisme ini perlu energi. Karena untuk mensintesis, membentuk sel baru, itu butuh energi. Nah, ada yang namanya katabolisme. Katabolisme ini adalah pemecahan senyawa-senyawa sehingga nanti dihasilkan energi. Kalau ini menghasilkan energi. Energinya dari mana? Dari si elektron donor. Elektron donornya siapa? Sebetulnya adalah sumber karbon. Sama, sumber karbon. Kalau sumber karbonnya adalah karbon organik. Kenapa karbon organik juga berfungsi sebagai sumber elektron? Karena karbon organik itu masih bisa dioksidasi. Nah, kalau sumber karbonnya itu CO2, karena ada beberapa mikroba yang bisa memanfaatkan CO2 ya sebagai sumber karbon. CO2 kan nggak bisa dioksidasi. Nah, kalau CO2-nya tidak bisa dioksidasi, berarti dia harus dapat melepas elektron atau dia harus mendapatkan elektron dari tempat lain. Demikian juga dengan elektron aseptornya. Tergantung, kalau dia aerobik, ya berarti O2. Kalau anaerobik, umumnya itu adalah dari CO2 atau HCO3-. Nanti akan teroksidasi, elektron aseptornya akan terreduksi. Sehingga nanti ada pertukaran ini. Ini adalah energi. Nah, contohnya, ini macam-macam ya. Kalau organik, bisa glukosa, etanol, asam-asam organik, ini organik. Ya, masih bisa dioksidasi. Kalau anorganik, biasanya bentuknya CO2. Nah, kalau organik, maka ketika dia dioksidasi, bentuk akhir itu pasti CO2 atau HCO3-. Sama. Ini kapan sih kita pakai HCO3-, kapan pakai CO2, itu biasanya tergantung pH-nya. Karena kan dia kesetimbangan ya, disosiasi gitu ya. Kalau pH-nya cenderung asam, biasanya bentuknya akan lebih banyak ke gas, CO2. Tapi kalau pH-nya cenderung netral atau basa, maka kesetimbangannya akan geser ke bentuk CO2 terlarut. Ya, jadi dari si karbon organik menjadi CO2 atau HCO3. Kalau karbon organiknya pakai glukosa, ya glukosa. Kalau pakai gliserol, ya gliserol. Dan sebagainya. Ini kalau masih ada karbon organik. Kalau tidak ada karbon organik, berarti dia butuh sumber energi yang lain. Dari mana? Tergantung sistem fermentasinya. Tergantung jenis mikrobanya. Kalau mikrobanya adalah mikroba yang bisa mengoksidasi ion logam, Fe misalnya, berarti dia akan bisa mendapatkan elektron dari oksidasi logam tadi. Kalau dia bisa mengoksidasi hidrogen, ya berarti dia pakai dari hidrogen. Kalau dia bisa mengoksidasi amonia, ya berarti dia pakai amonia. Kalau mengoksidasi sulfur, ya dia pakai senyawa sulfurnya. Jadi kenapa mikroba itu beda-beda ya? Ada yang bisa menguraikan logam, ada yang menguraikan sulfur, karena sebetulnya dalam kondisi tanpa karbon organik, dia butuh sumber energi yang lain. Nah, dia mengoksidasi, ya ini akan bergantung pada metabolit yang dihasilkan oleh si mikroba tadi ya. Artinya ya tergantung pada enzim yang dihasilkan oleh mikroba tadi. Nah, tergantung enzimnya bisa menguraikan senyawa apa atau mengoksidasi senyawa apa, nanti akan beda-beda. Jadi ini yang nanti akan bergantung pada kondisi fermentasi. Oke. Sekarang kita lihat yang jadi elektron donor yang sebelah kiri setelah tanda garis miringnya adalah bentuk teroksidasinya. Ya, jadi ini adalah bentuk teroksidasi. Oke, sekarang yang pasangan elektron aseptor. Jadi antara aseptor elektron dengan bentuk terreduksinya. Yang paling gampang kalau aerobik itu pasti ini.
Kalau bukan aerobik, ya kembali lagi, tergantung nanti pertumbuhan atau fermentasinya itu menghasilkan apa. Ya, bisa berubah dari proses nitrifikasi, tadi ya seperti NH4 menjadi NO2 yang tadi. Atau menggunakan, yang ini karena aerobik ya. Kalau anaerobik, ini bisa misalnya ada CO2 ya, dari oksidasi si elektron donor, ini akan berubah menjadi produk fermentasi. Kalau setelah tereduksi jadi asetat, ya berarti asetatnya adalah produk, asetatnya adalah bentuk tereduksinya. Kalau jadi etanol, ya berarti etanol bentuk tereduksinya. Kalau jadi metan, seperti itu. Atau bisa juga bentuknya adalah pasangan senyawa-senyawa yang mengandung N. Ya, jadi penerima elektronnya itu bukan CO2 atau HCO3-, tapi N2O misalnya. Nanti jadi N2. Ya, berarti dia bisa melepaskan nitrogen. Atau dari NO3 jadi N2. Kembali lagi, ini menentukannya bagaimana? Ya, berarti kita harus tahu dulu sistem pertumbuhan yang mau kita amati itu apa. Atau masih berupa senyawa. Tapi ini biasanya tidak umum digunakan ya. Yang umum digunakan itu sudah bentuk yang dengan melihat kalau aerobik pakai O2 jadi H2O itu pasti. Kalau anaerobik Anda lihat saja bentuk-bentuk produk yang dihasilkan pada fermentasi anaerobik tadi. Cukup jelas? Oh, ngomong-ngomong sudah pernah dapat materi ini belum? Belum, Pak. Jelaskannya pelan-pelan. Oke, titip ya, ketua kelas tolong di screenshot, mumpung teringat. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, kembali lagi ya, ke gambar ini masih ingat ya, bahwa sebetulnya yang namanya sistem pertumbuhan itu ada sel biomasa ya, atau biomasa, ada substrat masuk, ada produk keluar, dan ada sel yang tumbuh. Jadi, sebetulnya, apapun sistem pertumbuhannya, atau bagaimanapun proses metabolisme yang terjadi di dalam sel, karena sebetulnya konversi substrat menjadi dua ini kan lewat metabolisme di sini kan ya. Tapi di sini kita tidak melihat bagaimana kompleksnya metabolisme yang di tengah, kita anggap saja sebagai black box. Black box artinya ya udah, ini bukan black box-nya pesawat ya, ini black box neraca. Jadi kita nggak lihat, kita nggak peduli apa yang ada di dalam black box tadi prosesnya seperti apa. Pokoknya kalau kita tahu apa yang masuk dan apa yang keluar, kita bisa mendefinisikan sistem pertumbuhan tadi. Substrat itu apa? Ya tadi, ada sumber karbon, ada sumber nitrogen, ada H+, ada CO2 atau HCO3-, ada H2O. Produk ya tergantung produknya. Apa kalau aerobik rata-rata produknya hanya sel. Tapi kalau prosesnya anaerobik produknya bisa CH4, etanol, dan lainnya. Ini kita anggap sebagai black box. Kita tidak peduli mikrobanya apa, metabolismenya seperti apa, yang penting kita tahu makanannya apa dan produknya apa. Oke. Nah, sekarang tadi sebagai black box yang masuk apa saja? Yang masuk itu adalah donor elektron, sumber N, sumber C, aseptor elektron. Yang keluar adalah
bentuk donor teroksidasi, bentuk aseptor tereduksi, dan biomasa atau sel. Ditaruh di kanan. Berarti yang di kiri itu adalah yang masuk, reaktannya, yang di kanan adalah yang keluar, produknya. Oke, kalau Anda susun sebagai persamaan stoikiometri, reaktan itu notasinya negatif, di kiri. Sementara produk notasi koefisiennya positif, karena di kanan. Yang dipertukarkan, nah ini yang di atas. Ada HCO3 minus, H2O, ini bisa bentuknya CO2 ya, sekali lagi. Kemudian H+, dan panas. Selain itu juga ada energi yang hilang. Atau energi yang terdisipasi. Nah, untuk kali ini kita tidak mendiskusikan terkait panas, kita hanya menyusun persamaan stoikiometri sederhana berdasarkan komponen-komponen yang tadi, 10 komponen pada sistem pertumbuhan. Sekarang, contoh. Ini adalah pertumbuhan yang aerobik, kemudian substratnya glukosa, ya, dan sumber N-nya NH4+. Dari sini Anda bisa tentukan, karena aerobik, maka aseptor elektronnya sudah pasti O2. O2 akan tereduksi menjadi H2O. Dari sini paham ya? Kemudian, karena menggunakan substrat glukosa, ya berarti sumber C-nya glukosa. Donor elektronnya glukosa. Nanti dia akan teroksidasi menjadi CO2. CO2, HCO3, Anda bisa ini berkesetimbangan. Sumber N-nya NH4+. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada lanjut ya. Contoh yang lain. Prosesnya anaerobik, substratnya glukosa dan amonium menghasilkan asam laktat. Di sini sumber C-nya adalah glukosa. Donor elektronnya glukosa dan dia akan menjadi CO2. Teroksidasi menjadi CO2. Sumber N-nya adalah NH4+. Tertulis ya. Aseptor tereduksinya adalah si asam laktat. Aseptor elektronnya adalah HCO3-. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Jelas ya? Jadi ini adalah anaerobik. Anaerobik ada produk samping. Produk sampingnya asam laktat di sini. Berarti asam laktat merupakan yang bentuk tereduksi dari aseptor elektron. Oke. Karena diam, saya anggap paham ya. Lanjut. Aerobik, substratnya asetat, sumber N-nya NH4+. Aerobik berarti O2 dan H2O. Sumber C-nya asetat. Donor elektronnya asetat, dioksidasi jadi CO2. Atau nanti kesetimbangan dengan HCO3-. Sumber N-nya NH4. Kemudian, kalau anaerobik, pakai asetat, NH4, ada metan yang dihasilkan.
Sumber C-nya asetat, donornya asetat jadi CO2, sumber N-nya NH4+, aseptor reduksinya adalah metan ya. Aseptor elektronnya adalah HCO3-. Biomasa di sini tadi lupa ya dinyatakan ini adalah CH1,8, O 0,5, N 0,2. Oke, dari contoh-contohnya yang mau ditanyakan dulu nggak? Mendefinisikan siapa sumber C-nya, bukan siapa ya, apa sumber C-nya, apa donor elektronnya, bagaimana dia heterogenisasi jadi apa, kemudian apa elektron aseptor, reduksi jadi apa. Cukup jelas ya? Baik, kalau sudah cukup jelas, tadi kita bicara soal stoikiometri. Nah, bagaimana cara menyusun stoikiometri? Gampang. Jadi, selain yang komponen panas ya, jadi semua komponen-komponen ini ya sudah taruh saja dalam persamaan stoikiometri. Jadi bentuknya adalah kira-kira begini. Anda ingat yang ini? Ini bisa bentuknya HCO3- atau CO2. Itu nggak masalah. Ya, jadi tinggal sumber C, tambah donor, tambah aseptor, tambah sumber N, tambah H2O, dan sebagainya. Kalau ada senyawa yang sama, ya berarti ditulisnya satu kali saja. Misalnya, sumber C dengan donor sama. Ini ya ditulisnya sekali saja. Kalau misalnya tadi ya, bentuk terreduksi dari oksigen itu adalah H2O, di sini juga H2O, ya ini ditulisnya dalam satu senyawa saja. Yang harus Anda pastikan adalah semua senyawa yang di kiri itu nanti koefisiennya harus negatif. Sementara yang di kanan koefisiennya harus positif. Di sini harus negatif, di sini harus positif. Nah, yang ini bisa positif, bisa negatif. Tergantung nanti kesetimbangannya ada di mana. Apakah lebih banyak di arah reaktan? Kalau lebih banyak di arah reaktan, berarti dia negatif. Tapi kalau lebih banyak kesetimbangannya di arah produk, berarti dia positif. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi dibuat dalam persamaan umum seperti ini. Jangan lupa biomasa rumusnya ini. Nah, sekarang Anda masih ingat nggak degree of freedom? Apa sih degree of freedom? Derajat kebebasan ini untuk menunjukkan kan tujuan Anda setelah menyusun komponen-komponen yang terlibat dalam persamaan stoikiometri ini, Anda harus menghitung berapa nilai koefisien-koefisiennya. Betul nggak? Jadi Anda punya satu persamaan stoikiometri dengan, kalau ini katakanlah ada 10 koefisien, ya berarti Anda harus menentukan nilai 10 koefisien tadi. Nah, Anda masih ingat degree of freedom ya? Kalau Anda punya 10 katakanlah tadi ya, contohnya 10 koefisien. Agar Anda bisa menyelesaikan 10 tadi, Anda butuh bantuan berapa persamaan? 10 juga, Pak. 10. Jadi harus ada 10 persamaan. Ada syarat lain nggak? 10 persamaan ini harus apa? Di kuliah neraca mungkin ya, Anda dapat kuliah neraca kan ya? Agar Anda bisa, pertama adalah degree of freedom ya. Degree of freedom itu adalah jumlah koefisien yang harus dicari, dikurangi jumlah persamaan yang harus disediakan. Agar koefisiennya itu bisa didapat, maka jumlah koefisien harus sama dengan jumlah persamaan. Atau degree of freedom-nya harus 0. Pas. Nah, tapi syaratnya apa? 10 persamaan ini harus ingat ya,
Ada yang ingat? Lupa, Pak. Linear bukan? Justru tidak boleh linear. Jadi ada istilahnya ini, saya nggak tahu istilah yang biasa digunakan. 10 persamaan atau persamaan-persamaan bantuan yang nanti akan digunakan untuk menyelesaikan koefisien yang mau dicari, itu harus tidak terhubung secara linear. Jadi tidak berkaitan. Kalau nanti ternyata dari 10 persamaan ini ada satu persamaan yang dihasilkan dari persamaan yang lain, berarti persamaan Anda hanya 9. Berarti kurang gitu ya. Jadi Anda harus pastikan 10 persamaan bantuan, ini kalau koefisiennya jumlahnya 10, itu harus tidak terhubung secara linear. TTSL. Bahasa Inggrisnya saya lupa. Ya. Itu syaratnya. Jadi harus saling bebas 10 persamaan ini. Bukan diturunkan dari persamaan yang bukan ya, satu persamaan bukan merupakan turunan atau hubungan dari persamaan yang lain. Persamaan bantuan yang bisa digunakan apa? Satu adalah yield. Ya, Anda masih ingat konsep yield ya? Yield itu adalah perolehan. Didefinisikan sebagai apa? Tergantung. Apakah itu produk per substrat, ataukah sel per substrat, gitu ya, atau yang lain. Yang perlu Anda ingat, kembali lagi, yang menghubungkan angka yang menghubungkan masing-masing senyawa pada persamaan stoikiometri itu adalah koefisien stoikiometri. Hubungan koefisien stoikiometri apa? Mol. Ya. Jadi hubungan senyawa dalam persamaan stoikiometri itu adalah dalam mol. Jadi kalau Anda menggunakan yield sebagai bantuan atau salah satu bantuan untuk menghubungkan koefisien stoikiometri, yield ini satuannya harus mol per mol. Ya. Biasanya yield satuannya apa? Gram per gram. Nah, kalau gram per gram, angka yield itu tidak boleh langsung Anda gunakan dalam persamaan stoikiometri. Tidak boleh digunakan sebagai persamaan bantuan. Harus dikonversi dulu sebagai mol per mol. Nah, sel berarti ya biomasanya. Produk yang mana? Kan tadi ada produknya bisa alkohol, bisa metan, bisa asetat, dan sebagainya. Substratnya substrat yang mana? Substratnya bisa sumber karbon atau sumber nitrogen. Kembali lagi, satuannya harus mol per mol. Harus Anda konversi dalam mol per mol. Nah, sehingga kalau yang diketahui itu adalah katakanlah yield sel per substrat ya. Ini notasinya, ini maksudnya adalah sel per substrat. Ya, jika yang diketahui adalah yield sel per substrat, sudah dalam satuan mol per mol, maka Anda tinggal pindahkan saja. Nah, biasanya konsensusnya adalah si biomasa itu selalu diberi angka 1, koefisien stoikiometrinya. Jadi kalau tadi Anda punya 10, lumayan lah ya, itu mengurangi 1 koefisien. Ya, jadi biomasa atau sel Anda nyatakan angkanya 1 plus 1 ya, karena biomasa tadi di kanan, biomasa kan pasti nambah. Kemudian kalau sudah diketahui yieldnya, maka yieldnya adalah sebagai sumber C-nya di sini misalnya, maka di sini yield Anda masukkan sebagai koefisien sumber C, tapi Anda ubah menjadi minus 1 per yield. Ingat, mol per mol. Kalau baru diketahui gramnya, ya berarti Anda bagi terhadap berat molekul dari biomasa dan sumber C yang digunakan. Paham ya? Nah, ini akan mengurangi 1 degree of freedom. Jadi yang tadinya ada 10,
Ya, misalnya tadi ada 10. Dengan mendefinisikan satu koefisien berarti jadi 9. Dengan mendefinisikan yield berarti jadi 8. Nah, sekarang kita lihat contohnya tadi. Asetat, aerobik ya. Aerobik, prosesnya adalah aerobik, substratnya asetat, dan amonium, pH-nya asam. Aseptor elektronnya karena aerobik adalah O2, berubah jadi H2O. Sumber C-nya asam asetat, elektronnya juga asam asetat, donor elektronnya berubah jadi CO2. Sumber N-nya NH4+. Nah, di sini Anda merubah, ini ada sedikit yang dikoreksi ya. Jadi sumber C-nya adalah asam asetat. Sumber N-nya NH4. Donor elektronnya adalah asam asetat, pasangannya CO2. Aseptor elektronnya adalah O2, pasangannya H2O. Sehingga di sini Anda bisa nyatakan sebagai asam asetat, O2, NH4+, H2O. Ini diganti CO2 ya, karena pada pH 3 semuanya jadi CO2. Kemudian H+, dan biomasa. Ada 7 koefisien. Sehingga Anda butuh 7 persamaan atau informasi bantuan untuk bisa menyelesaikan 7 koefisien tadi. Oke. Ada 7 variabel. Nah, sekarang Anda bisa menyusun yang namanya neraca atom. Atomnya apa? Ada atom C, ada atom H, O, dan N. Dari persamaan ini, Anda bisa susun neraca atomnya. Caranya gimana? Ya, jumlah atom yang sedang ditinjau, kalau neraca C, ya berarti jumlah atom C dikalikan koefisiennya. Kemudian di komponen-komponen seperti itu. Sama dengan 0. Karena kan totalnya harus sama dengan 0. Kanan kurang kiri sama dengan 0. Ada neraca C, ada neraca H, ada neraca O, ada neraca N. Satu lagi neraca muatan. Ini Anda lihat dari komponen-komponen yang punya muatan. Kalau ini tadi Anda jadikan CO2, berarti E-nya sudah tidak perlu dimasukkan. Nah, tadi ada 7 variabel, ada 7 koefisien. Anda sudah punya 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sehingga derajat kebebasannya 2. Anda butuh 2 informasi tambahan lain. Ini 5 ini TTSL ya, semuanya sudah TTSL. Karena memang tidak ada hubungan antara satu persamaan dengan persamaan yang lain. Nah, Anda butuh 2 persamaan bantuan lagi. Apa? Yield misalnya. Katakanlah di sini yield sel terhadap substrat, ini kembali lagi ya, sel terhadap donor ya, donor, substratnya itu adalah donor maksudnya, diketahui 0,05. Ini satuannya sudah mol per mol. Maka koefisien donor atau sumber C menjadi minus 1/0,05 atau minus 20. Ini sudah satu informasi bantuan. BOF-nya tinggal 1. Satu lagi mana? Yang tadi, kesepakatan bahwa koefisien biomasa dianggap 1. Nah, sehingga Anda akan dapatkan persamaan 5 persamaan neraca, 4 dari CHON, neraca atom ya, neraca unsur, yang satu neraca muatan, satu adalah yield, satu lagi adalah koefisien biomasa sama dengan 1. Pas, 7. BOF-nya sudah 0, jadi seharusnya Anda sudah bisa menyelesaikan 6 koefisien yang lain. Karena sebetulnya begitu G-nya dijadikan 1, nilainya 1, koefisiennya tinggal 6. Berarti butuh 6 persamaan. 6 persamaan Anda sudah punya 5 neraca. Butuh 1. 1 adalah yield. Sudah jadi 0. Jadi Anda bisa selesaikan. Caranya bagaimana? Ya, menyelesaikan persamaan ini Anda bisa pakai substitusi eliminasi biasa.
Oke, di belakang nanti akan ada beberapa contoh ya. Silakan Anda coba selesaikan, dapat koefisiennya betul atau enggak. Gunanya apa sih sebetulnya? Kenapa perlu mencari atau kenapa kita mendefinisikan persamaan stoikiometri ini? Ini satu adalah untuk menebak perolehan. Jadi misalnya tadi ya, prosesnya menghasilkan produk sampingnya misalnya etanol. Nah, Anda bisa menebak, oh secara termodinamika, ini sebetulnya kan pendekatan termodinamika ya. Nah, secara termodinamika, yield etanol itu berapa? Kalau substratnya glukosa. Kalau substratnya asetat, berapa? Kalau substratnya asam organik yang lain, itu berapa? Ini bisa dihitung. Ini ada contoh-contohnya ya. Silakan ada jawabannya. Nanti silakan Anda hitung sendiri. Sebetulnya perhitungan stoikiometri itu informasi tambahannya. Kalau tadi kan contohnya ada yield ya. Sebetulnya nanti saya carikan textbooknya. Sebetulnya informasi bantuan tambahannya itu macam-macam. Ada dari entalpi pembentukan senyawanya, ada dari energi bebas Gibbs dari senyawanya, ada yang namanya konsep derajat reduksinya, dan sebagainya. Tapi ini sebagai pengantar saja bahwa sebetulnya sistem fermentasi Anda bisa buat sebagai persamaan stoikiometri. Untuk menebak yield, biasanya utamanya adalah itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Cukup jelas? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.